Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuriana Kusumaningrum, NIM D1819068. Nah, di video kali ini saya akan mendemokan web saya yang telah saya edit, kemudian error apa yang saya alami dan bagaimana memperbaikinya. Nah, yang pertama itu saya akan membuka web saya. Nah, di sini web saya itu tentang perpustakaan daerah Karanganyar. Nah, kemudian ini ada sejarah perpustakaannya. Nah, di sini itu sebenarnya gambarnya sudah saya ganti dan sudah saya sesuaikan juga ukuran dan bentuk filenya, tetapi tidak mau terganti. Kemudian kita lanjut ke bagian buku. Di sini ada koleksi bukunya, ada ilmu filsafat dan agama, pengantar ilmu perpustakaan, dasar-dasar ilmu politik dan juga pulang. Kemudian kita lanjut ini. Kemudian ada berita dari perpustakaan daerah Karanganyar, yaitu rencana pengembangan fasilitas ruang baca anak. Nah, di sini ada penjelasannya dan juga ada gambar. Nah, kemudian di sini ada staf dari perpustakaan daerah Karanganyar. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada alamat, jam buka perpustakaan dan juga media sosialnya. Nah, yang pertama saya alami adalah saat saya membuka webnya ini, saya tidak bisa langsung membuka, yaitu muncul object not found. Nah, di mana itu cara memperbaikinya? Yang pertama kita ke bagian index.php. Nah, index.php ini kita buka dulu. Nah, di bagian sini itu kesalahan pertama, yaitu ada ini. Nah, ini sebelumnya adalah include, lalu saya ganti menjadi require. Dan kesalahan kedua ada di sini. Nah, di sini tuh sebelumnya seperti ini, ada petik komanya, kemudian petik komanya saya hapus, jadi PHP petik 2 atas saja. Terus di line 21 ini, nah di sini tuh sebenarnya sebelumnya ada kurung kurawal, kemudian saya hapus. Nah, kemudian kita masuk ke bagian prosesor.php. Nah, prosesor.php ini saya temukan error di bagian ini. Nah, yaitu di mana awalnya itu hanya ada satu kurung. Seperti ini. Nah, jadi kurungnya cuma ini doang, cuma satu doang. Kemudian saya tambahin. Nah, seperti ini, hanya ada satu, kemudian saya tambahin satu lagi. Nah, kemudian setelah itu sudah bisa terbuka. Nah, kemudian sudah bisa terbuka, cuman di bagian sini itu muncul tulisan pokoknya intinya koneksi database itu gagal. Nah, bagaimana mengatasinya? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuka localhost /phpMyAdmin ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik database kita, kemudian kita klik import. Nah, kita pilih filenya yaitu ini. Nah, kita pilih file ini, db_uas_sql ini, kita masukkan kita import, kemudian kita go. Nah, setelah itu sudah koneksinya sudah tidak gagal lagi. Kemudian kita buka koneksi.php. Setelah itu kita buka koneksi.php. Nah, di koneksi.php ini data ini, server, username, password, database itu disesuaikan dengan database yang ada di phpMyAdmin. Ini kebetulan username-nya UAS, passwordnya _2, database-nya UAS_name saya. Nah, gitu. Kemudian setelah disesuaikan, kita langsung masalah yang saya alami lagi, yaitu saat saya mencet login itu tidak langsung muncul login seperti ini, tapi saya harus mengisi login, jadi saya harus mengisi fitur login. Nah, bagaimana caranya?
caranya, yaitu caranya saya membuka login di sini, login dari source code saya, kemudian saya copy bagian index, daftar dan juga proc login. Saya kopikan ke dalam file login saya yang ada di shop kode saya. Yang sudah ada fitur login sebelumnya, saya kopikan bagian index, proc daftar dan juga proc login. Nah, kemudian setelah saya sudah bisa login, nah kemudian saya mencoba untuk setelah sudah muncul fitur login seperti ini, kemudian saya mencoba untuk daftar. Nah, ketika saya daftar itu tidak bisa masuk datanya ke PHPMyAdmin. Nah, kemudian caranya untuk berhasil daftar itu yang pertama kita buka PHPMyAdmin. Nah, di PHPMyAdmin ini kita buka user, di sini ada user. Nah, kemudian di user ini kita bisa kemudian kita bagian user ID ini kita primary. Setelah kita primary, kemudian kita klik change. Nah, setelah kita klik change, kemudian di bagian ini kita klik change coba ya. Nah, kemudian di bagian A_I ini kita centang gitu. Nah, kemudian sudah bisa berhasil daftar. Kemudian setelah itu muncul error di bagian koneksi Slim. Nah, ini itu munculnya ketika saya sudah bisa login, ketika saya sudah bisa daftar dan saya sudah bisa masuk, tetapi halamannya itu masih berbentuk putih, jadi belum muncul dashboard dan macam sebagainya, jadi bentuknya masih putih. Nah, kemudian caranya itu kita membuka koneksi.php, maksud saya Slimcom. Nah, jadi caranya supaya bisa muncul bagian halaman admin dashboardnya bisa muncul. Nah, itu caranya adalah kita buka Slimcom, kita edit. Nah, di sini ini kita sesuaikan dengan database Slims yang akan kita sambungkan ke web kita. Di sini username-nya ini Purpusda, passwordnya Purpusda, database Purpusda, itu sesuai dengan Slim saya yang saya gunakan untuk saya sambungkan ke web saya, disesuaikan. Nah, kemudian halaman admin masih belum mau muncul. Karena masih belum mau muncul, kemudian saya buka bagian page, tetapi page yang ada di admin. Nah, ini kita buka page. Nah, kemudian ternyata di sini saya temuin error di mana tanda di bawah sendiri ini. Nah, ini awalnya terdapat tanda kurung kurawal seperti ini, tanda kurung kurawal seperti ini di bagian bawah sini. Nah, itu kurung kurawalnya saya hapus. Nah, kemudian halaman admin sudah mau muncul. Nah, kemudian yang terakhir, masalah yang saya temui adalah ketika saya ingin melakukan search buku, saya sudah bisa melakukan search buku, tetapi data buku tidak mau muncul. Nah, karena ketika saya search buku, data buku tidak mau muncul, maka yang saya lakukan adalah saya membuka bagian search PHP. Di sini ada search PHP ya. Nah, search PHP. Nah, di mana search PHP itu
di line 75 dan 77, dulu saya cek ternyata di sini ada kesalahan bahwa awalnya itu ini tulisannya adalah select distinct. Nah, select distinct. Nah, distinctnya saya hapus jadi tinggal select biblio.title. Nah, kemudian setelah itu di antara biblio ID dan juga MST author name ini itu awalnya terdapat biblio media type, itu juga saya hapus. Jadi di antara ini biblio ID dan juga MST author name itu ada media type, biblio media type itu saya hapus. Nah, kemudian di line 77 juga sama. Di line 77 itu tulisan selectnya awalnya select distinct. Nah, distinctnya saya hapus jadi tinggal select biblio title, dan saya juga menghapus biblio media type dan biblio link media. Nah, kemudian data buku sudah bisa muncul. Nah, kemudian saya ingin mencoba mendaftar anggota. Yaitu yang pertama kita daftar sebagai admin. Nah, kemudian kita oke. Setelah itu kita mencoba untuk login. Kita login. Nah, ini sudah masuk sebagai Rika Gita. Kemudian setelah itu di sini ada keanggotaan, terus ada daftar anggota seperti itu ya. Ada daftar bibliografi juga. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan mencoba logoutnya. Nah, kemudian saya akan mencoba daftar lagi, yaitu sebagai pustakawan. Kemudian saya daftar, kemudian saya coba untuk masuk. Kemudian saya login. Nah, ini sudah bisa login juga sebagai pustakawan. Nah, di sini itu ada dashboard dan juga profil. Kemudian saya mencoba untuk logout, dan di sini saya akan mencoba, dan terakhir saya akan mencoba search. Di sini saya akan mencoba search autoritas ya. Kita cari. Data buku sudah search-nya sudah berfungsi dan data bukunya sudah muncul. Itu ya. Nah, jadi mungkin segitu dulu video dari saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.